Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian subuh, yaitu sebelumnya kita membahas muqaddimah tentang bermazhab, kemudian apa itu mujtahid, apa itu taklid. Sekarang kita akan membahas tentang qawaidul fikih. Nah, kaidah-kaidah fikih. Mungkin beberapa mahasiswa pun sudah mengenal tentang kaidah fikih, yaitu mata kuliahnya di kuliah. Kaidah fikih itu adalah seperti dalil gitu bagi seorang faqih atau ahli fikih untuk mengistinbatkan hukum. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang kaidah, qawaid itu kan bentuk jamak dari qaidatun. Qaidah itu adalah undang-undang gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang undang-undang, maka kita akan mengingat bahwa undang-undanglah menjadi patokan atau pijakan kita. Nah, jadi ketika seorang faqih ingin mengistinbatkan hukum, maka dia mesti memiliki pijakan atau undang-undang untuk mengistinbatkan hukum. Contoh misalnya itu, ketika seseorang terdampar di suatu tempat, tidak menemukan apapun yang akan dia makan itu, ternyata itu ada bangkai. Ada bangkai ketika itu, maka kalau melihat kepada undang-undang itu, dalam keadaan darurat dibolehkan ketika itu dia memakan bangkai. Maka dia berpatokan kepada undang-undang atau kaidah. Apa itu kaidahnya? Ad-daruratu tubihul mahsurat. Sesuatu dalam keadaan darurat itu membolehkan hal yang haram. Maka dari sinilah para fuqaha ketika itu mengistinbatkan hukum. Atau bisa juga kita maknakan bahwa kaidah fikih itulah suatu dalil untuk suatu peristiwa yang tidak ada nas atau tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskannya. Nah, tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskannya itu. Oleh karena itu, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qawaid fikih ini sangat penting di zaman sekarang. Karena apa? Karena masalah itu akan berkembang terus. Masalah itu akan datang terus yang baru. Maka setiap masalah yang datang itu butuh kepada dalil atau butuh kepada hukum itu. Maka penting seorang faqih itu untuk memahami apa itu kaidah fiqhiyah. Sebelum kita memasuki ke kaidah, kita sebelum memasuki suatu ilmu, kita harus mengetahui apa gambaran umum dari ilmu tersebut. Atau tasawur am kita, gambaran umum dari ilmu tersebut. Kenapa? Supaya kita akan memasuki ilmu tersebut, kita sudah tahu bagaimana gambarannya. Setiap ilmu itu ada namanya al-mabadi asyarah, 10 pokok dasar. Setiap ilmu mabadi asyarah, dasar-dasar 10. Nah, apa itu dasar-dasar 10? Di sini disebutkan ada suatu bait yang dikarang oleh Imam As-Sabban mengatakan bahwa inna mabadi'a kulla fannin asyara al-haddu wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istindadu hukmu syari'u masailu wal ba'du bil baqi iktafa wa man daral jami'ah hadza syarafa. Nah, dari bait di sini disimpulkan bahwa ada 10 dasar atau pokok yang mesti kita ketahui sebelum memasuki ilmu tersebut.
Apa itu yang 10 itu? Yang pertama adalah haddun. Nah, tadi kan buat inna mabadi'a kulla fannin asyarah al-haddu. Sesungguhnya setiap ilmu atau setiap fan ilmu itu memiliki 10 pokok dasar yang mesti diketahui. Yang pertama al-haddu, yaitu definisi. Yang kedua al-maudu'u. Apa itu al-maudu'? Objek yang dibahas dalam ilmu tersebut. Summa samarah, yang ketiga, buahnya. Oke, buah hasilnya. Yang keempat wafadluhu, keutamaan dari ilmu tersebut. Yang kelima wanisbatun, penisbatan ilmu itu termasuk ilmu apa. Kemudian wal wadi', apa itu wadi'? Peletak atau penemu ilmu tersebut siapa. Kemudian wal ismu, nama dari ilmu tersebut apa aja. Wal istindadu, sumber ilmu itu di mana. Kemudian hukum syariat, apa hukum syariat mempelajarinya. Yang terakhir masailun, masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Nah, maka inilah 10 pokok dasar yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah haddun. Haddun. Nah, definisi dari kaidah fikih itu adalah kaidah fikih qanun. Nah, qanunun tu'rafu bihi ahkamul hawadith. Qanun itu apa? Undang-undang. Tu'rafu bihi ahkamul hawadith. Diketahui dengan undang-undang tadi apa? Ahkamul hawadith, yaitu hukum-hukum peristiwa yang terjadi. Nah, hukum-hukum peristiwa yang terjadi. Allati la nassa 'alaiha, yang tidak ada nasnya. Fi kitabin aw sunnatin aw ijma', yang tidak ada nasnya dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah ataupun ijma' ulama. Nah, ataupun ijma' ulama, maka itu kawaid, undang-undang. Sama dengan antum di organisasi mahasiswa apa namanya? Dema itu ada undang-undang nggak? Ada ART ya kita. Nah, ketika antum menemukan masalah dalam organisasi, antum ketika itu merujuk kepada undang-undang. Apakah sesuai nggak yang antum buat ini sesuai dengan undang-undang? Nah, ini sama dengan masalah yang terjadi. Setiap masalah yang kita berikan hukum sesuai nggak dengan undang-undangnya, sesuai nggak dengan kaidah dari itu. Oke? Oleh karena itu seorang faqih itu mesti paham tentang qawaid fikih. Seorang mufti itu paham tentang qawaid fikih itu. Kemudian itu tadi definisi fahadun itu. Kemudian yang kedua wa maudu'uhu. Apa itu maudu'? Objeknya. Nah, kalau kita membahas ilmu fikih, maudu' ilmu fikih itu apa? Maudu' objek ilmu fikih itu apa? Ilmu fikih. Oh, fikih. Ya. Apa maudu'nya? Yang dibahas di ilmu fikih itu apa? Perbuatan af'al mukallafin, perbuatan si mukallaf. Itu yang dibahas dalam ilmu fikih. Nah, bagaimana sholat kita sah? Bagaimana puasa kita sah, bagaimana zakat, haji, muamalat, jual beli, pernikahan, al-jinayat itu yang dibahas di objek ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu qawaid fiqhiyah, objeknya adalah al-qawaidu wal fiqhu. Kaidah-kaidah dan fikih. Nah, itu yang dibahas. Jadi, ketika antum belajar kaidah fiqhiyah, yang akan dibahaslah undang-undang, kaidah. Yang kedua adalah masalah fikih atau masalah furu'. Masalah fikih itu kan masalah furu'. Oke? Nah, jadi objeknya itulah al-qawaid wal fiqhu. Nah, dari segi apa? Dari segi kita mengeluarkan hukum fikih dari kaidah-kaidah tersebut. Nah, contoh kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Apa itu al-umur bimaqasidiha?
Setiap perkara itu tergantung kepada niat. Nah, itu kaidah al-umuru bimaqasidiha. Dari kaidah di sini bisa kita keluarkan hukum-hukum fikih. Apa itu? Niat setiap ibadah wajib. Nah, niat setiap ibadah wajib gitu. Atau ad-daruratu tubihul mahzurat gitu. Sesuatu yang darurat membolehkan yang haram. Berarti apa nanti yang bisa untuk hasilkan dari kaidah tadi? Bahwa kalau kita terpaksa memakan sesuatu bangkai, maka itu dibolehkan, terpaksa. Kalau tidak kita makan nanti bisa mati kita. Nah, maka hukumnya itu boleh berdasarkan kepada kaidah tadi. Oke, berdasarkan kepada kaidah tadi. Kemudian wa thamratuhu. Apa itu thamrah? Buah hasil. Apa hasil atau apa buah dari kita belajar qawaid fikih? Kata para fuqaha, as-suhulatu, mudah dalam apa? Fi ma'rifati ahkamil waqa'i' al-hadisah. Gampang atau mudah untuk mengetahui hukum-hukum peristiwa yang baru terjadi. Nah, hukum peristiwa yang baru terjadi gitu. Nah, as-suhulatu fi ma'rifati ahkamil waqa'i' al-hadisah, yang baru terjadi, allati la nassa fiha, yang tidak ada nasnya. Oke, yang tidak ada nasnya gitu. Itulah samrah atau buah hasil dari belajar qawaid fiqhiyah. Kemudian wa fadluhu. Apa itu fadlun? Keutamaannya. Keutamaan belajar ilmu qawaid fiqhiyah ini adalah annahu min asyrafil ulum. Kaidah fikih itu diantara ilmu-ilmu yang paling mulia ba'da ilmu tauhid, setelah ilmu tauhid. Kenapa ilmu kaidah fikih ini termasuk ilmu yang paling mulia setelah ilmu tauhid? Berarti ilmu tauhid nomor satu kan? Kenapa ilmu tauhid nomor satu? Karena ilmu tauhid menyangkut tentang Allah, ya enggak? Menyangkut tentang Allah, maka itu lebih mulia. Habis itu baru ilmu fikih atau ilmu kaidah fikih. Kenapa? Karena Nabi yang mengatakan langsung dalam hadis. Apa kata Nabi dalam hadis? Qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah faqihkan atau Allah buat dia mendalami agama. Jadi intinya apa? Antum belajar kaidah fikih, antum belajar fikih sekarang, berarti antum orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperdalami agama atau untuk liyatafaqahu fiddin itu. Kata Allah, kata Nabi apa? May yuridillah, siapa yang Allah kehendaki, bihi khairan, yaitu kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah faqihkan dia dalam beragama. Jadi kalau ada orang ketika itu dia mengkaji suatu ilmu fikih, dia berdiskusi, membahas dan seterusnya, itu berarti ketika itu Allah menginginkan dia kebaikan. Allah sibukkan dia dengan ilmu-ilmu fikih, Allah sibukkan dia dengan ilmu-ilmu agama gitu. Jadi intinya apa? Iradatullah, keinginan Allah. Oke, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din itu. Kemudian kenapa? Apa keutamanya juga apa lagi? Nah, di sini juga ditambahkan bahwa karena at-tafaqquh bil furu', mendalami masalah-masalah fikih itu semuanya sudah ada sejak zaman Nabi. Nah, kenapa zaman Nabi tidak ada kaidah al-umur bimaqasidiha ad-daruratu tubihul mahzurat? Kan enggak ada itu. Itu enggak ada. Kenapa? Karena setiap terjadi masalah, orang langsung bertanya kepada Nabi. Nah, tidak butuh kaidah itu. Oke? Karena sumbernya masih ada. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menghukumi sesuatu perkara, maka ketika itu para sahabat patuh, langsung mentaatinya. Oke? Maka ketika itu tidak butuh kaidah.
Nah, sekarang karena zaman kita sudah jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annal waqa'i' tatajaddadu gitu. Dan peristiwa itu akan terus baru terjadi. Bitajaddudiz zaman. Tergantung apa sesuai dengan perkembangan zaman itu. Maka untuk mengetahui semua hukum-hukum fikih di zaman sekarang itulah asirun jiddan, sangat susah sekali. Susah gitu. Antum menemukan suatu masalah yang baru. Contoh misalnya kayak yang kemarin, adanya wabah corona gitu. Nah, zaman Nabi apakah ada corona? Enggak, tapi wabah yang semisal corona ada gitu. Maka kita butuh ketika itu hukum-hukum fikih tentang bagaimana menyikapi tentang wabah. Bagaimana kita beribadah di zaman wabah ketika itu. Maka butuh ketika itu kaidah-kaidah. Nah, jadi karena peristiwa itu baru sesuai dengan perkembangan zaman, maka butuh ketika itu kita memahami undang-undang atau kaidah untuk mendapati hukum terhadap sebuah peristiwa yang baru terjadi. Nah, itulah fadlun atau keutamaan dari ilmu qawaid fikih. Kemudian selanjutnya yang nomor 5, wa nisbatuhu. Apa itu nisbah itu? Penisbatan ilmu qawaid fikih itu termasuk ilmu apa? Oke. Bahwa ilmu qawaid fikih naw'un min anwa'i ilmu fikih. Ilmu kaidah fikih itu termasuk dari salah satu jenis dari ilmu fikih. Ilmu fikih kita. Nah, jadi naw'un min anwa'i ilmu fikih. Sama dengan kalau antum mempelajari ilmu mawaris. Ada mata kuliahnya ilmu mawaris. Semester atas ya. Ilmu mawaris itu naw'un min anwa'i ilmu fikih. Satu macam dari ilmu fikih gitu. Jadi penisbatannya kepada ilmu fikih, berarti dia bagian dari ilmu fikih. Dan juga kalau secara umum ilmu qawaid fikih juga bagian dari ilmu syariat. Oke, minal ulumi asy'ariyah. Minal ulumi asy'ariyah itu. Kemudian para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah al-wadi'. Apa itu al-wadi' itu? Siapa peletak atau siapa penemu ilmu qawaid fikih? Kan kalau kita bahas ilmu fikih, penemunya siapa? Ilmu fikih. Penemu yang membukukan ilmu fikih itu. Iya, itu tergantung mazhab. Ya, nah, kalau ilmu fikih Syafi'i berarti Imam Syafi'i. Ya, kalau fikih Hanafi Imam Abu Hanifah. Kalau Maliki Imam Malik, kalau Hambali Imam Ahmad bin Hambal gitu. Nah, maka tergantung mazhabnya. Kemudian peletak ilmu, kalau misalnya siapa penemu ilmu usul fikih gitu? Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Yang pertama membukukan ilmu usul fikih. Kalau ilmu ini sudah ada sejak zaman Nabi. Sudah ada sejak zaman Nabi, tapi tidak dibukukan. Kenapa tidak dibukukan? Karena belum butuh ketika itu. Tidak butuh buku ketika itu. Kenapa? Sumbernya ada. Nah, buat apa zaman sahabat membuat buku qawaid fikih padahal sumbernya ada gitu. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, maka siapa yang pertama, siapa penemu atau yang membukukan ilmu qawaid fikih? Nah, kalau di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah ar-rasikhuna fil furu'. Ulama-ulama yang mendalami ilmu fikih. Nah, jadi ulama yang mendalami ilmu fikih berarti otomatis dia paham tentang qawaid fikih. Nah, ketika dia membahas tentang fikih, contoh, ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat itu. Setiap amalan itu mesti tergantung kepada niat. Maka dia kaji fikih tentang bab taharah. Salah satu rukun dari wudu niat.
Kemudian bahas bab mandi, rukun dari mandi niat juga. Bahas bab tayamum, rukun tayamum yang pertama adalah niat. Bahas nanti bab salat, rukun salat niat gitu. Bahas nanti bab puasa, rukunnya niat. Bab zakat niat, haji, umrah niat gitu. Maka dari kajian ilmu fikih ini para fuqaha membuat satu kaidah. Apa itu kaidahnya? Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Berarti siapa penemu kaidah itu? Orang yang mendalami ilmu fikih atau ar-rasikhuna fil furu' gitu. Oke, ar-rasikhuna fil furu' gitu. Tapi ulama fikih dulu membuat kaidah tapi belum dibukukan. Cuma membuat kaidah aja itu. Undang-undangnya seperti ini. Contoh misalnya, Ustadz mau masak nasi misalnya. Nah masak nasi itu aturan airnya segini. Kemudian apinya segini gitu. Berasnya segini itu. Maka dari yang Ustadz lakukan, maka Ustadz buat kaidah. Tata cara memasak nasi. Nah, oke. Tata cara memasak nasi gitu. Maka dari situ bisa. Dan kemudian tata cara ini bisa nanti atau pakai. Tapi ketika itu belum Ustaz bukukan, cuma dari mulut saja gitu. Antum bertanya, Ustaz, bagaimana cara masak nasi? Airnya segini, berasnya segini, apinya mesti segini gitu. Nah, kemudian datanglah ulama-ulama setelah itu membukukan kaidah-kaidah tersebut. Membukukan kaidah-kaidah yang masih tersebar di mulut-mulutnya para fuqaha. Maksudnya yang belum dibukukan, yang baru hanya sekedar ucapan. Nah, siapa itu? Datanglah ketika itu namanya Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu. Nah, Imam Abu Thahir Ad-Dabbas itu. Dan juga datang juga imam selanjutnya siapa? Al-Qadi Husain. Al-Qadi Husain. Kemudian siapa lagi? Nah, ini masyhur mungkin kayaknya sama antum. Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Nah, Imam Izzuddin Ibni Abdissalam. Nah, dari ulama-ulama tersebutlah mulai mengumpulkan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, dikumpulkan dalam satu buku. Nah, Imam Izzuddin Ibni Abdissalam itu ada kitab kaidah fikih beliau yang cukup besar, namanya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam itu. Oke? Itu peletakannya. Kemudian wa ismuhu, apa itu? Nama lain dari ilmu qawaid fikih. Wa ismuhu ilmu qawaidil fiqhiyah. Oke, ilmu qawaidil fiqhiyah atau ilmu asbahi wan nazair. Pernah dengar kitab Asbah wan Nazair? Nah, pernah. Siapa penggalangnya? Suyuti. Imam Suyuti. Oke, itu dipakai di kuliah. Oke. Ya, Iya. itu kitab kalau fikih yang paling tinggi itu. Iya. Oh gitu, bagus itu. Kitab Qawaid Fiqhiyah Imam Suyuti, yaitu Al-Asbah wan Nazair. Oke, Al-Asbah wan Nazair itu. Itu dipakai dicari pembahasannya atau dari awal dibahas? Di awal dikebut sih. Oh, dikebut. Jadi loncat-loncat. Ada gitu. Nah, satu kaidah kasih contoh dikit, loncat kaidah selanjutnya. Oh gitu. Oke. Bagus itu. Oke. Jadi istrinya adalah ilmu qawaid fiqhiyah atau ilmu asbah wan nazair. Kemudian para masalah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian istimdad. Apa itu? Sumbernya. Sumber qawaid fiqhiyah itu di mana? Dari minal kitab, dari Al-Quran, wa sunnah, daripada hadis, wa atharus sahabah, apa itu? Perkataan sahabat, wa aqwalul mujtahidin, dan perkataannya para imam-imam mujtahid.
Jadi kaidah fikih yang dibuat oleh ulama itu bukan sembarangan gitu. Itu ada dalilnya. Oke? Contoh misalnya ad-daruratu tubihul mahzurat atau ad-dararu yuzal, misalnya kaidahnya. Ad-dararu yuzal gitu. Apa hadisnya? La darara wa la dirara. Tidak ada mudarat dan tidak bisa membuat orang untuk memudaratkan orang lain. Oke? Atau misalnya kaidah al-adatu muhakkamah. Nah, adat itu bisa dihukum. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Itu hadis Nabi, ma ra'ahu muslimuna khairun atau hasan fahuwa hasan. Bahwa indah Allah hasan. Apa yang dipandang oleh orang muslim itu baik, berarti itu baik. Oke? Ada contoh lain misalnya, itu fima ma'nahu. Contoh lain, kaidah al-umuru bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Kaidah lain, al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Apa dalilnya? Hadis Mu'ani. Apa? Hadis apa? Hadis Mu'ani. Hadis apa itu? Hadis dalam hadis terkena apa? Iza ashkala alaikum fi batnihi. Nah, ketika dia terjadi masalah di perutnya ketika sholat, fala yakhrujanna minal masjid atau minas sholat hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Apabila antum menemukan masalah di perut, jangan tinggalkan sholat atau jangan keluar dari masjid kecuali kita harus yakin mendengar suara atau mendapati baunya. Oke, berarti di sini bukan mesti yakin dulu. Kalau cuma perutnya itu berbunyi-bunyi itu tanda lapar itu. Nah, itu tanda lapar itu. Nah, jadi mesti yakin keluar enggak suara atau ada enggak baunya. Kalau yakin, maka dari itu wudhunya batal. Oke, nah itu. Jadi istilah itu dari Al-Quran dan Sunnah dan asal sahabat, kemudian aqwalul mujtahidin. Kemudian wa hukmuhu. Nah, apa hukum mempelajari ilmu kaidah fikih? Apa hukum mempelajari ilmu kaidah fikih? Hukumnya adalah al-wujubu al-kifai atau wajib kifayah atau fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apa itu fardu kifayah? Nah, sebagian apa? Iza fa'ala bihil ba'du saqatal ismu anil jami'. Apabila sebagian sudah melakukan, maka gugur dosa yang lain. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah kepada setiap ahli kulli baldah di setiap suatu daerah. Oke? Nah, maka minimal ada di satu kampung itu yang paham dengan qawaid fikih. Oke? Kalau tidak ada yang paham dengan qawaid fikih dalam satu kampung itu, maka berdosa semuanya. Oke? Kemudian kapan kaidah fikih ini hukumnya fardu ain? Ketika dia menjabat sebagai hakim atau qadhi. Antum nanti ada yang ceritanya jadi hakim nanti. Biasanya yang alumni yang spesialisnya itu fikih atau syariah itu biasanya jadi hakim. Kalau antum menjadi hakim maka wajib fardu ain antum memahami kaidah fikih. Oke, qawaid fiqhiyah itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah masailuhu. Apa itu masailuhu? Masalah-masalah yang akan dibahas nanti di kaidah fikih. Apa itu masalah-masalah? Yaitu kaidah-kaidah min haitsu tatbiq, yaitu dengan cara mengaplikasikannya. Jadi yang akan kita bahas nanti di ilmu kaidah fikih apa? Kita bahas kaidah, kemudian bagaimana aplikasinya ke masalah fikih. Oke, bagaimana aplikasinya ke masalah fikih gitu. Min haitsu tatbiq wal istismar, bagaimana kita
menghasilkan suatu hukum dari kaidah tersebut. Contoh dari al-umur bimaqasidiha. Kaidah al-umur bimaqasidiha kita aplikasikan ke masalah fikih. Berarti sholat pakai niat, puasa pakai niat, toharah bersuci pakai niat. Maka hasilnya adalah an-niyatu wajibatun. Niat hukumnya wajib. Kenapa wajib? Ustaz, berlandasan kepada kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Oke, sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, inilah 10 dasar atau al-mabadi asyarah li'ilmi al-qawaidi al-fiqhiyah. Li'ilmi al-qawaid al-fiqhiyah. Itu kira-kira muqaddimah tentang ilmu kaidah fikih. Sampai sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ustaz. Tadi kan dijelaskan bahwa kaidah fikih ini kan fungsikan untuk mudah menentukan hukum ketika tidak ada nasnya, Ustaz. Tidak ada nasnya. Terus juga disebutkan tadi sumbernya itu kan ada Al-Quran, Sunnah, ada asal sahabat, ada kitab mujtahid. Dan di dalam kitab Asbahun Al-Zahir kalau nggak salah itu ada beberapa kaidah itu yang tidak ada Al-Quran Sunnah, nas Al-Quran Sunnah. Jadi yang jadi pertanyaan Ustaz, dengan pertimbangan yang tadi, apakah hukum yang muncul dari qawaid fikih ini sama dengan hukum, kekuatan hukumnya dengan hukum yang diistinbatkan oleh para ulama dari nas yang 4 dalil itu secara kekuatan hukumnya? Maksudnya ada beberapa kaidah yang tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Iya. Bisa jadi dari asal sahabat. Yang ditanyakan apakah kekuatan hukum yang muncul dari qawaid fikih ini sama posisi kekuatannya dengan yang diistinbatkan oleh para ulama dari dalil yang disepakati gitu. Oh gitu. Hukumnya. Iya kayak gitu. Jadi apakah sama nanti kekuatan hukumnya gitu? Nah, antara kaidah yang bersumber dari Al-Quran Sunnah atau yang dalil yang disepakati atau yang ikhtilaf ulama di dalam itu. Maka yang penting ketika itu apa? Ketika seorang ulama membuat kaidah berdasarkan dalil, maka itu sama dengan kekuatannya itu. Baik itu dalil yang muttafaq ataupun dalil yang mukhtalaf. Berarti kalau dalil yang mukhtalaf otomatis bagi ulama yang meyakini dalil itu. Oke? Kan dalil mukhtalaf itu kan ada yang mengatakan bahwa dalil itu hujjah, ada yang mungkin tidak. Berarti kalau yang mengatakan hujjah, otomatis dia akan berdalil dengan dalil tersebut. Nah, tapi kalau yang mengatakan tidak hujjah, tidak bisa dia pakai kaidah tersebut. Kenapa? Karena ulama tersebut tidak meyakini dalil tersebut hujjah bagi dia. Nah, gitu. Maka kalau dalil mukhalaf itu masih tergantung kepada siapa yang nanti yang berdalil gitu. Tapi kalau muttafaq itu sama. Oke, dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu. Berarti qawaid fikih ini ada yang disepakati juga ya, Ustaz? Ya. Nanti ada 5 kaidah ini. 5 kaidah yang ketika itu 5 kaidah yang ketika itu yang inti dari qawaid fikih itu. Ada 5 kaidah atau al-qawaidul kulliyah gitu. Oke, al-qawaidul kulliyah itu. Dan juga nanti ada kaidah-kaidah yang ketika itu cakupannya lebih sedikit daripada cakupan yang 5 tadi. Nah, cakupan yang 5 nya cakupannya itu mencakup mayoritas masalah-masalah fikih ada di 5 kaidah ini. Tapi yang kaidah yang selain 5 ini cakupannya lebih sedikit daripada yang 5 itu. Oke, di Asbahun itu banyak. Kalau yang di kitab sekarang ini cuma berupa ringkasan. Berupa ringkasan dari kaidah-kaidah fikih. Oke. Nah. Oke. Itu muqaddimah tentang qawaid fikih. Oke. Mungkin untuk yang pertemuan selanjutnya kita masuk ke kaidah pertama ya. Jadi Ustaz singgung dulu bahwa yang kaidah yang akan dibahas nanti adalah ada namanya al-qawaidu al-kulliyah gitu. Kaidah-kaidah yang 5. Di sini disebutkan al-qawaidul khamsah. Yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha. Ini kaidah pertama yang akan kita bahas nanti. Al-umuru bimaqasidiha. Kemudian yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak. Oke. Yang ketiga adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir.
kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Mudarat itu mesti dihilangkan. Yang kelima, al-adatu muhakkamah. Oke, al-adatu muhakkamah. Ini adalah 5 kaidah yang ketiga itu semua masalah fikih merujuk kepadanya. Oke, atau cakupannya itu luas dalam masalah fikih. Baru nanti setelah itu kita bahas kaidah-kaidah yang lain seperti al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad gitu. Kemudian i'malul kalam aula min ihmaliha atau al-rukhasu la tunaqu bil maksiyah itu dan seterusnya. Oke, itu nanti beberapa kaidah yang akan kita bahas itu. Oke. Sudah cukup? Atau kita bahas di semuanya di sini? Hah? Udah? Oke. Mungkin untuk pagi ini kita cukup sampai di sini, yaitu kita bahas tentang muqaddimah dari qawaid fiqhiyah. Insyaallah minggu depannya kita masuk ke kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bi maqasidiha. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.